Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahul awwalina wal akhirin. Sallallahu wasallamuhu ala saffati khalqihil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Syukran Ustaz Hakim ala ad-da'wah wa zumala al-ikhwah as-sana as-sadisah fi ma'had at-tazakka al-islamiyah. Yani ana ulqi bil arabiyyah wala bil injiliziyah. Atau مثلا di Pakistaniyah mungkin. بعدين ممكن بعض المحاضرة بالعربية ويمكن بعضها الآخر بالإندونيسية وأيضا بالباكستانية. يعني أنا أكيد أنتم تفهمون كل هذه اللغات لأني سمعت بأن هذا المعهد يعني معهد له اسم كبير خارج بل في بلدنا إندونيسيا. Lakin awwalu ma yalzam alaina hifdhuha fi dhihnina, yani yang paling penting itu adalah santri yang hebat itu bukan santri yang membangga-banggakan pondoknya. Santri yang hebat adalah santri yang berprestasi sehingga membuat pondoknya bangga memiliki santri seperti dia. Kita seringkali ketika kita belajar di sebuah institusi, kita bangga, oh saya di Tazaka, saya di sini, ustadz saya begini begitu. Tapi kita lupa. Seringkali kita hanya nebeng nama, padahal yang seharusnya kita lakukan adalah kita berprestasi, kita melakukan yang terbaik justru untuk membuat pondok kita bangga. Antum as-sanah as-sadisah. أنا أريد أن أسأل سؤال بسيط، يعني من في هذه الغرفة يعرف التعريف بالعدل؟ ما هو العدل؟ Siapa yang ما هو العدل؟ Mahuwal adlu. Angkat tangan, sebut namanya. Saya kuliah di Pakistan 6 tahun. Seringkali kelemahan mahasiswa Indonesia itu adalah apa? Kelemahannya anaknya rajin. Orang Indonesia itu rajin sekali. Kalau kuliah pasti datang pertama, tapi duduknya paling belakang. Jadi nanti ketika dosennya menjelaskan, wah itu keren banget itu, buka tulis, kayak gini kayak antum ini buka kertas tulis. Nanti yang belakang karena nggak kelihatan gambar muhadirnya gitu. Dijelaskan panjang lebar, kemudian tayyib hal fikum man yas'al? Is there any questions? La ahad yatakallam. Al Indonesiun, orang Indonesia nggak ada yang ngomong, Mas. Diem aja. Tayyib in lam yakun hunaka soal fa as'alukum, langsung nunduk semua, pegang begini, astagfirullah, ya Allah semoga bukan saya ya Allah. Ini tampangnya udah tampang ustadz semua ini. Coba mahwal adlu, siapa yang tahu? Kan sering ya kita itu, kelemahan kita lagi adalah seringkali kita berbicara sesuatu seolah-olah kita faham sesuatu itu, tetapi sayangnya kita tidak faham sesuatu itu. Oke, sebelum ke Adil, ini mohon maaf yang rekam sana nanti goyang sana, goyang sini, antum harus ikut goyang ya. Antum pengen bahagia nggak? Ustadz Zaidan, turid as-sa'adah, pengen. Oke, apa itu bahagia? Zaidan bahagia kalau bisa membahagiakan orang tua. Oke, orang tua Zaidan bahagia kalau anaknya menjadi sukses. Dan anaknya sukses itu kalau prestasi berprestasinya Zaidan adalah ketika
dapat dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Penghargaan apa yang membuat kamu sukses? Coba, akhi, sekarang ya, saya tanya lagi. Bahagia, pengen bahagia. Semua di ruangan ini pengen bahagia. Tetapi ketika ditanya, kamu pengen bahagia, lalu apa itu bahagia? La ahad yujib. Sekarang logikanya, kalau kita ingin sesuatu, tetapi kita tidak paham sesuatu itu, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu itu, Mas? Hanya sekedar omongan jadinya. Akhirnya, teman-teman antum yang sekolah di luar itu ketika ditanya bahagia, bahagia itu sederhana. Ketika hujan deras, datang tukang siomay, datang di depan kos-kosan kita. Sesederhana itu, setelah itu selesai dengan bahagia. Makanya banyak orang bunuh diri jadinya. Antum memaham, jadi harus paham itu. Idzan ma hiya sa'adah, apa itu bahagia? Coba antum yang ada mic-nya ini coba. Izzat Fayyad Farhani, Sidoarjo. Apa itu bahagia? Antum pengen bahagia kan? Atau pengen sengsara? Bahagia, oke. Ini penting nanti berkenaan dengan al-aqidah al-islamiyah. Jangan-jangan kita selalu mengatakan aqidah islamiyah, sedangkan kita belum berakidah dengan baik dan benar. Bahagia aja, apa bahagia, Mas? Bahagia menurut saya adalah merasa cukup atas apa yang saya punya. Apa yang kamu punya? Merasa cukup dengan apa berarti yang saya nggak punya. perlu nyambung S1, nggak perlu S2, nggak perlu menikah, nggak perlu naik haji, nggak perlu punya rumah. Yang dimaksud dengan antum cukup itu apa? Oke, sampingnya. Sukses. Apa itu sukses? Fathan sukses kalau Mendapatkan yang diinginkannya. apa yang kamu inginkan? Sukses. Apa itu sukses? Mendapatkan yang diinginkan. Apa diinginkan? Sukses. Muter aja nanti. Ya, ikhwah sekalian, ini tandanya sebenarnya kita masih belum ke situ. Kalau kita ingin sesuatu dan kita tidak tahu sesuatu itu, bagaimana kita mendapatkannya? Makanya sejak saat ini antum harus menaruh itu di depan mata betul-betul. Saya ingin bahagia, berarti bahagia itu apa? Saya ingin sukses, berarti sukses itu apa? Jangan-jangan juga antum nggak tahu apa itu adil, apa itu cinta. Sudah pernah jatuh cinta? Salva. Sudah pernah ya? Kapan jatuh cinta? Kelas 2 SMP. SMP. SD. SMP. SMP, oke. SMP ada SD ada yang sudah jatuh cinta atau cinta monyet, cinta apa namanya? Oke ya, coba. Ini bukti kalau kita belum paham sebenarnya apa itu cinta. Lantas hubungan kita dengan orang tua namanya apa? Hubungan kita dengan ustadz kita namanya apa? Kita mereduksi makna cinta hanya sebatas laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Itulah sebabnya banyak anak durhaka kabur dari rumah untuk wanita yang dia anggap cinta sejatinya. Dia lupa siapa yang 9 bulan masukin di dalam perutnya. Coba Mas, antum bayangin gembel helm di perut gitu 9 bulan. Saya nyoba 5 menit stres. Ibu kita nggak pernah bilang, ya Allah kalau misalnya ini bisa tak taruh anak ini, enggak. Yang ada selalu dielus sambil mengatakan, ya Allah semoga menjadi anak yang soleh. Ya, ada nggak orang tua yang marah sama antum terus bilang, le sini le, apa pak, biaya beli pempes 1.500 satunya, nyebokin kalau nya ungkul gitu ya harganya sekian, kalau agak mencret dikit sekian. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Kok bisa-bisanya kemudian mengatakan jatuh cinta baru SMP? Seolah-olah hubungan kita dengan orang tua itu bukan cinta namanya. Ini yang salah.
Oke ya, kita pelan-pelan dulu nih biar pola pikir kita sebelum masuk ke sini karena ini berat. Adil, apa itu adil? Siapa yang bisa? Al-adlu huwa? Oke, ma huwa al-adlu? Ya. Adil kalau menurut saya itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tepuk tangan. Al-adlu, sebenarnya semuanya tahu nih, jangan-jangan di hatinya itu juga maunya saya jawabnya juga begitu gitu. Al-adlu wad'ul asya fi mawadhi'iha, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Banyak dari kita yang dengan sangat sederhana mendefinisikan adil itu hanya sebatas sama rata. Akhirnya sama rata ya, saya cinta dengan istri saya sama dengan cinta saya dengan istri tetangga. Dan itu bukan keadilan dalam Islam. Islam itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Antum ingat betul ini. Lawan kata adil apa? Tidak adil. Lawan kata besar, tidak besar. Apa lawan kata adil? Zalim. Gini akhi, sederhananya begini, contohnya. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang salah. Allah menciptakan perasaan kepada kita untuk kita ekspresikan. Yang harus kita fahami adalah semua yang diberikan Allah kepada kita itu harus kita ekspresikan dengan adil, sesuai pada tempatnya. Air mineral ini Alfu. Air yang paling bagus adalah Alfu. Anggap begitu ya. Kalau sampoan pakai sampo apa mas? Yang paling bagus apa? Sunsilk, oke, Sunsilk. Sunlight, Rinso, bukan ya? Sunsilk. Bensin yang paling bagus itu Pertamax Turbo ya? Pertamax Turbo, oke. Sunsilk, Pertamax Turbo, Alfu. 3 barang ini berdosa nggak? Nggak ada yang berdosa kan? Kalau kita letakkan dengan adil. Alfu bagus, Pertamax Turbo bagus, Sunsilk bagus. Ayo coba kita sekarang dolim. Antum mas, sampoan pakai Pertamax Turbo. Setelah acara ini nanti kita makan siang terus bikin teh campurin Sunsilk. Ya, tempat bensin kasih Alfu. Madza yahdits? Apa yang terjadi? Hancur kan? Jadi sebenarnya yang terjadi di dunia ini adalah karena kedoliman, bukan karena barangnya salah. Bukan karena barangnya salah. Cinta itu nggak salah. Laki-laki cinta perempuan boleh nggak? Wajib. Laki-laki cinta laki-laki bahaya. Yang salah adalah ketika pacar dilayani seperti melayani suami. Istri dianggap pembantu. Pembantu dianggap istri. Istri tetangga dicintai seperti mencintai istri sendiri. Dolim. Dan adil itu sesuai porsinya, tidak berlebihan, tidak lebay. Coba, sholat subuh berapa rakaat? Mulai nanti malam, kita bangun jam 1, sholat subuh 25 rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, kedua An-Nisa, ketiga sampai akhir, setiap rakaat satu surat yang panjang-panjang. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? 5 ada? Lebay, berlebihan. Allah saja tidak suka kita berlebihan sholat. Allah tidak suka kita berlebihan melakukan ibadah. Lantas kenapa kemudian kita memberikan definisi-definisi yang berlebihan kepada hal yang lain? Faham ya ini ya? Rasulullah, iya Nabi kita. Tetapi Rasulullah sudah wafat. Jangan pernah kita kemudian menganggap Rasulullah masih hidup, kemudian bersama kita, saking dekatnya kita dengan Rasulullah, kita tidak perlu lagi sholat. Ada beberapa oknum yang kemudian melakukan itu. Nah ini nanti nyambungnya ke akidah ini ya. Antum paham ini ya? Jadi letakkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Letakkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Baik. Mawdu'na al-aqidah al-islamiyah.
Agama Islam itu kalau misalnya kita gabungkan menjadi 3 pilar yang besar, yang utama, itu ada 3 hal. Al-aqidah, al-akhlaq, asy-syariah. Kalau mau kita sederhanakan, atau kalau misalnya ini bahasanya adalah bahasa hadis, iman, Islam, ihsan. Hadis Jibril itu. Iman, Islam, ihsan. 3 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Ingat, satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Seringkali kita ini berpikiran terpisah, dikotomis. Yang seharusnya digabungkan dipisah-pisah, akidah sendiri, ibadah sendiri, akhlak sendiri. Padahal 3-tiganya ini satu kesatuan. Akidah atau iman itu apa? Man ya'rif ma huwal iman? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih, bil badan bolehlah. Jadi berkumpulnya iman itu kan berkumpulnya tiga hal, Mas. Keyakinan dalam hati, dibuktikan lewat lisan, dibuktikan lewat perbuatan. 3 hal kan? Ini kan nilainya luar biasa. Perkataan, hati, perbuatan. Coba kalau misalnya ini antum fahami iman ini dengan pemahaman yang holistik. Semua tingkah laku kita merujuknya ke situ. Segala hal itu harus ada 3 hal yang menyatu di dalam sebuah keyakinan. Hati, ucapan, lisan. Ya Allah, aku cinta sama dia. Terus antum juga ngomong, ukhti ana uhibbuki fillah. Yang ketiga, ayo kita nikah. Sekarang itu banyak sekali teman-teman akhwat di luar itu yang tidak begitu, Mas. Mereka suka dengan bualan-bualan ucapan saja, tidak peduli dengan pembuktian. Kupinang kau dengan basmalah. Murah banget ya. Cuma dengan basmalah. Dengan basmalah bisa dipinang. Makanya saya ajarkan ketika ngisi kajian-kajian nikah kepada mahasiswi-mahasiswi itu saya sampaikan, jangan cuma dengan basmalah, Mbak. Pinanglah dengan basmalah, rumah megah, mobil mewah, 10 hektar sawah. Nah kan, ini lagi lebih lagi nih. Gitu aja langsung tepuk tangan gitu. Perkenalkan al-muhadir al-yawm yakni darasa fi Pakistan. Masya Allah. Wa kharij Azhar. Masya Allah. Apa hebatnya, Mas? Orang itu hebat adalah ketika dia bermanfaat. Bukan dia kuliah di mana, bukan gelarnya apa. Alfu. Berapa harganya? Man ya'rif? 3.000. Alfain salah alaf. Kalau ini jatuh, hati kita nggak begitu sakit lah ya. Air minum biasa aja. Coba, kalau ini misalnya diganti dengan madu dari Yaman, harganya 500.000. Jatuh, saya ambil gelas sama ini saya masukin lagi, Mas. Botolnya sama nggak? Sama ya. Kalau dibuang lagi terus diisi dengan emas permata, harganya 100 juta. Jatuh, orang rebutan nggak? Botolnya sama. Kenapa yang air mineral dibiarin aja? Madu ada beberapa yang ngambil, sedangkan emas jadi rebutan. Karena isinya, karena manfaatnya. Jadi antum nanti dimanapun, jangan pernah mengeluhkan saya berada di lingkungan apa. Wah, kampung ini orangnya nggak mau sholat, kampung ini jelek, jangan. Ini yang isinya emas ya, saya ludahin, saya ketekin, saya injek-injek, saya buang, saya masukin comberan, direbutin sama orang nggak? Kalau antum bisa mengeluarkan emas dari diri antum, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun antum akan jadi rebutan. Tidak perlu gelarnya apa, ininya apa, makanya jangan jadi orang gumunan. Ya, dikit-dikit Masya Allah, Subhanallah. Terus apalagi sekarang masyarakat di luar itu bisa bahasa Arab sedikit dibilang Syekh. Antum coba aja nanti ya kuliah di UIN itu. Saya dosen di UIN sudah 8 tahunan ini dosen di UIN itu.
Jadi dosen sudah 10-an tahun lah. Itu ketika ada orang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Jadi antum ini calon-calon orang yang digitukan nanti. Anta khirij ayu ma'had tazaka, Masya Allah. Nah, setan langsung nolong itu, sombong bro, ayo bro, sombong. Busungkan dadamu bro, gitu. Langsung difasih-fasihkan, giliran disuruh doa stres, ayo doa, mimin doa, astagfirullahaladzim. Terus ngelihat jamaahnya, kayaknya nggak ada yang lulusan pesantren nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah. Karena Muhammadun na'iman wassa'atu asyrun, karena ada Muhammadnya, itu semuanya amin. Ya, oke. Kalau misalnya bahasa Arab itu, bahasa Arab penting, tetapi harus itu ya, tadi yang di awal tadi apa? Adil. Jangan gara-gara ngomong Arab terus kita anggap Syekh di Mesir perampok, ngomongnya Arab apa Jawa? Abu Jahal, Abu Lahab bilughah al-Arabiyyah atau bilughah Jawa? Lantas sejak kapan bisa berbicara bahasa Arab terus dianggap sebagai syekh dan ustadz? Injil di Yordan pakai bahasa apa? Terus antum nemu Injil, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mahwal miftah al-adlu, bersikap adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Antum sudah sekian tahun bersama-sama, semakin dekat kan sama teman antum? Coba ingat waktu awal masuk ma'had, pakai sarung kesana kemari, sama temennya itu ngomongnya sopan gitu. Sekarang gini-ginian kan? Ente gitu kan? Nah, tapi kalau itu dengan teman dekat, jadinya asik kan mas? Itu adil. Coba antum gituin saya. Saya mau akrab deh sama narasumber hari ini. Ustaz Hamdan, gimana? Gimana bro? Ustadz Hakim lagi keliling gitu, cie keliling. Jadi apa yang baik untuk sesuatu belum tentu baik untuk sesuatu yang lain. Adil ya, adil. Akrab dengan teman bagus, tapi ketika keakraban itu antum tanamkan dengan apa, praktekkan dengan yang lain akan berbahaya. Oke, kembali ke yang tadi itu. Akidah, akhlak, syariah itu adalah satu kesatuan. Akidah ini apa? Keimanan. Beriman itu harus dengan ilmu. Ingat betul ini. Beriman itu harus dengan ilmu. Iman, tauhid. Menyekutukan Allah namanya syirik. Fahami dengan cerdas. Kalau tidak, berbahaya. Kenapa ada teroris? Kenapa ada Al-Qaeda? Kenapa ada ISIS? Karena mereka berakidah dengan tidak cerdas. Jalan karena imannya merasa paling kuat, ada ular kobra 3. Temannya lari. Kok lari? Musyrik. Kamu lebih takut ular daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ular itu sebenarnya hanya cacing di hadapan orang yang beriman gitu. Langsung dipatuk, gitu kan. Lagi jalan malam-malam yang rumahnya Lampung kan terkenal banyak begalnya ya. Lagi jalan gitu kan. Yang di Lampung ada ya? Oke. Lagi jalan begitu terus ada begal. Temannya pada kabur. Astaghfirullahaladzim. Lemah imannya. Saya kuat. La ilaha illallah, maju ya. Gimana yang terjadi? Takut kemudian menghindari bahaya, apakah musyrik? Nah, ini yang harus difahami nih. Jadi beriman harus cerdas, beriman harus dengan ilmu. Karena semakin kita takut dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin takut dengan makhluk, semakin menjauh kita dengan makhluk. Boleh mas, takut dengan makhluk itu boleh.
Yang tidak boleh adalah zolim dalam mengekspresikan ketakutan. Karena kita takut bisanya ular, kita bikin patung ular sambil tiap malam kita goyang-goyang begini, ya dewa ular, jangan patuk kami, gitu kan? Ini kan zolim. Jadi takut ini harus kita kelola dengan adil. Cinta juga demikian. Ustaz, saya nggak mau menikah, kenapa? Hatiku sudah penuh sesak dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk mencintai makhluknya gitu. Ya, nggak mau nikah, nggak mau kerja, kenapa? Apa? Dunia. Enggak, saya mencari akhirat gitu. Nggak makan, nggak minum gitu. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Itu zalim. Apakah kemudian ketika saya menikah dan saya sayang kepada istri saya musyrik? Menduakan cinta saya kepada Allah? Tidak, Mas. Karena cinta manusia dengan manusia, juga cinta manusia dengan Allah, ekspresinya berbeda. Kan kita tidak menyembah bapak ibu kita. Kita tidak menyembah ibu kita. Yang kita sembah adalah Allah. Tetapi cinta kita kepada makhluk harus berdasarkan cinta kita kepada Allah. Allah bilang, menikahlah dengan yang ada syarat-syaratnya itu. Jangan, enggak, cinta itu buta. Saya akan menikah dengan jin ifrit misalnya. Ya kan nggak bisa. Menikah dengan beda agama, menikah dengan, naudzubillah, sesama jenis misalnya. Ya itu berarti cinta dia kepada makhluk tidak berlandaskan cinta dia kepada Allah. Karena ekspresinya itu tadi ya, berbeda-berbeda. Akidah. Thumma asy-syariah, ma hiya syariah. Sederhananya syariah itu adalah rukun Islam, akidah itu rukun iman. Yang definisi iman itu adalah at-tasdiq bil qaul wa taqrir bil lisan wal amal bil jawarih. Tiga poin itu. Kemudian syariah apa? Syariah adalah pembuktian bahwasanya kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus melakukan segala perintah Allah. Allah memerintahkan kita sholat, ya kita sholat. Puasa, zakat, haji. Yang tidak boleh, ingat lagi, zalim. Saya juga heran loh, di Indonesia itu ketika orang berangkat haji dipanggil haji. Kenapa pulang dari masjid tidak dipanggil Pak Sholat? Harusnya kalau saya ditulis haji, alhamdulillah nggak ditulis ini ya. Kalau saya ditulis haji itu artinya doktor, syahadat, puasa, zakat, sholat, haji, hamdan maghribi. Sudah haji dipanggil haji, kenapa sudah zakat tidak dipanggil Pak Zakat? Meskipun itu tidak salah, tetapi kita harus memiliki ilmu. Oh, ternyata sebenarnya tidak begitu. Dan jangan pernah marah ketika kita tidak disebut itu gitu. Saya pernah cerita. Lulus dari Pakistan. Makanya saya pakai jas ini biar kelihatan kalau saya dosen gitu ya. Waktu saya lulus dari Pakistan, oh, hening ya. Kalau cerita hening ya. Saya diminta menjadi mudir, direktur ma'had. Setelah 3 bulan, Pak Hamdan, istrinya lulusan mana? Istri saya dari Gontor Putri, Bu. Kuliah S1-nya di mana? Di Pakistan. S2-nya mana? Di Pakistan. Sudah panggil sini. Jadikan dosen aja di sini. Panggil kan, dijadikan dosen. Karena saya ingin gaul, saya nongkrongnya sama satpam, Mas. Istri saya diwawancara, saya nongkrong sama satpam. Apa yang terjadi? Sama satpam langsung dibilang, Mas, mau daftar jadi satpam? Saya itu direktur ma'had. Setiap hari Sabtu ngisi pengajian, kajian tafsir. Datang ke satpam, satpamnya bilang, jenengan mau daftar satpam? Saya tidak mungkin pembelaan, Mas, nanti kan dibilang sombong. Bukan, saya direktur, kan nggak mungkin. Saya diem aja. Saya diem semakin menjadi-jadi dia. Jadi gini, Mas, saya disuruh duduk. Jadi gini, Mas, dikasih minum. Caranya jadi satpam di sini dikasih tips dan trik bagaimana cara. Ternyata di depan satpam itu ada pengumuman lowongan dicari satpam. Dan sepertinya wajah saya memang cocok jadi satpam mungkin ya. Saya duduk diceramai,
hampir 20 menit mas, 20 sampai 30 menit, lama gitu. Tiba-tiba ketua yayasannya datang. Loh, Pak Hamdan kok di sini? Ayo kita ke kantor. Satpamnya itu langsung berdiam begini aja. Jangan bukan satpam. Oke. Kembali ke yang tadi. Syariah itu apa? Syariah adalah pembuktian. Pembuktian. Kalau kita misalnya beriman kepada Allah, wajib membuktikan kita itu melaksanakan minimal rukun Islam. Minimal rukun Islam. Nah, akidah syariah itu belum cukup kalau tidak dilengkapi dengan akhlak. Akhlak itu ihsan. Antum beriman kepada Allah, sholat rajin, tapi sholatnya tidak ikhlas, sholatnya tidak khusyuk. Antum bekerja, tapi bekerjanya berpamrih. Antum melakukan A, melakukan B, melakukan C, tetapi semuanya berpamrih, semuanya untuk dipuji, untuk sum'ah, untuk riya. Nilainya menjadi berkurang. Jadi yang melengkapi akidah syariah itu adalah akhlak. Dan rumus dari akhlak itu adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Antum yakin ya Allah melihat kita? Lantas kenapa kita seringkali tengok kanan tengok kiri kemudian baru berbuat maksiat? Contoh misalnya antum mau mandi nih ke kamar mandi, ada CCTV 4. Apa yang antum lakukan? Jadi mandi atau malah showcam? Hai guys, pakai bahasa Arab kan? Aneh mau tutorial mandi. Pertama ada nggak begitu? Nggak ada kan? Pasti antum malu. Kenapa? Karena ada CCTV. Meskipun kita tidak yakin bahwasanya CCTV itu nyala. Sekarang Allah itu punya CCTV yang sangat canggih sekali, namanya Raqib sama Atid. Lantas kenapa kita harus melihat ustadz dulu? Nggak ada ustadz langsung melanggar. Nggak ada bapak ibu langsung melanggar. Nggak ada ini langsung melanggar gitu. Padahal kita semuanya yakin bahwasanya Allah itu melihat kita. Ketika antum masih melakukan perbuatan maksiat, padahal yakin bahwasanya kita itu selalu diawasi Allah, ihsannya belum sempurna. Kita, masyarakat Indonesia itu masih seringkali itu lip service. Ngomongnya aja yang bagus. Siapa di ruangan ini yang benci sama Rasulullah? Semuanya cinta Rasulullah ya? Semuanya cinta Rasulullah? Oke. Anaknya yang laki-laki siapa namanya? Anaknya Rasulullah yang laki-laki, bukan nama antum. Anaknya Rasulullah yang laki-laki siapa namanya? Atau nggak punya anak laki-laki? Perang Khandaq itu usulnya siapa? Khandaq itu artinya apa? Perang Uhud, berapa kaum kafir, berapa kaum muslim? Kenapa Rasulullah hijrah? Kenapa ini? Loh, katanya cinta Rasulullah. Katanya cinta Rasulullah. Pernah dengar Lu Cinta Luna, Mas? Lionel Messi tahu? Pemain bola ya? Mainnya di mana? Dulu Barcelona, PSG, sekarang Inter Miami. Ronaldo tahu ya? Sekarang main di Saudi. Cinta Ronaldo. Kok tahu? Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak kenal Rasulullah. Kemudian kita berkuar-kuar, kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita teladani? Dari Nabi yang kita tidak kenal. Kalau antum ingin meneladani bagaimana cara bicara Rasulullah, terus antum tahu nggak Rasulullah kalau berbicara bagaimana? Kalau antum ingin meneladani bagaimana Rasulullah itu ngobrol dengan istrinya, kalau kita tidak tahu bagaimana kita lakukan itu. Padahal, ya ini contoh sederhana saja ya. Kalau antum misalnya mau lihat Rasulullah ini. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Ibunda Khadijah umurnya berapa? Rasulullah umurnya? Statusnya Khadijah? Rasulullah? Perjaka. Bayangin mas, berondong nikah sama janda kaya raya. Biasanya di masyarakat kita paling 3, 4, 5 tahun cerai. Rasulullah nikah dengan yang lebih tua, janda, beliau pernah bekerja untuk Siti Khadijah, menikah.
Sakinah, mawadah, warahmah. Rasulullah menikah dengan Aisyah. Rasulullah sudah 50-an tahun, duda. Aisyah perawan 12 tahun, ada beberapa riwayat yang bilang 9, bahkan ada yang bilang 6. Kita anggap 12 lah. 50-an tahun dengan 12 tahun, sakinah, mawadah, rahmah. Setelahnya juga nikah dengan janda, sakinah, mawadah, rahmah. Kalau kita melihat dari sisi ini saja, sebenarnya kita sebagai muslim itu tidak perlu khawatir beda jarak nikah, beda ini, beda itu. Rasulullah sudah mencontohkan kalau kita meneladani Rasulullah. Karena yang kita teladani artis, akhirnya ya sakinah, mawadah, warahmatullahi wabarakatuh. Salah asya fi wahid yani. Al-aqidah, asy-syariah, al-akhlak. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, akhlak ini jangan hanya gini loh Mas ya. Kalau hanya melihat syariah, aurat itu mana? Aurat kita laki-laki. Pusar sampai lutut. Oke. Afwan. Kalau saya ngisi ke sini pakai sepatu sepak bola, sarung saya segini, kaos oblong. Kira-kira menurut antum, saya ini narasumber atau bukan? Tapi secara syariah, apakah saya melanggar? Jadi cukup nggak hanya dengan akidah dan syariah? Harus ada akhlak. Dan itu dibungkus dengan akhlak tadi itu apa? Melempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi antum nanti ketika pulang, gara-gara hafal hadis, dalil dan segala macam, naik motor, tidak pakai helm, lampu merah, dicegat polisi. Antum marah-marah. Ya bulis. Alam ta'rif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di mana dalilnya pakai helm wajib. Kalaupun kepala saya yang benjol, apakah kamu yang sakit? Ngapain ngurusin urusan saya? Tadi pagi sholat subuh apa tidak? Oh, malah kita yang jadi interogasi polisinya. Boleh gak sih seperti itu? Gak boleh. Bukan berarti ketika sesuatu tidak ada dalam ayat, dalam Al-Quran, terus kita kemudian mengatakan ini bid'ah. Bukan. Bisa dipahami ini ya? Nah, ini yang saya maksud dengan kesatuan akidah, syariah, akhlak. Harus jadi satu. Harus jadi satu. Antum pramuka ya? Oke. Pakai baju pramuka itu auratnya tertutup atau tidak? Tertutup kan? Gak ada yang terbuka. Coba antum jagong, tahu jagong ya? Ada temen nikah terus antum jagong pakai baju pramuka. Karena di sininya ketua koordinator gitu. Apa coba yang terjadi? Tapi melanggar syariah atau tidak? Ya tidak. Makanya tidak cukup itu. Tidak cukup. Ini yang saya maksudkan, kita harus berakidah, bersyariah, berakhlak harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Ada orang sholat nih. Limadza tusolli, takut neraka. Kata bapak saya begini, pokoknya sholat wajib, kalau tidak sholat bahaya. Yang satu lagi, sholat dia tahu dalilnya, dia tahu ayatnya, dia tahu filosofinya, dia tahu manfaatnya apa, dia tahu efeknya apa, dia tahu sebab akibatnya bagaimana ketika dia melakukan atau tidak melakukan sholat. Kira-kira lebih mantap mana sholatnya orang yang pertama dengan orang yang kedua? Yang kedua, karena dia sholat dengan ilmu. Bisa dipahami ini ya? Jadi itulah pentingnya ilmu. Kita belajar akidah itu bukan berarti karena ada beberapa orang di luar sana yang mengatakan ilmu kalam, belajar akidah, mempertanyakan tentang ketuhanan dan seterusnya, itu adalah bid'ah. Padahal ketika kita belajar akidah, kita semakin menguatkan sehingga kita beragama dengan lebih mantap. Asalkan, ingat, asalkan adil dan berikutnya niatnya benar. Saya kasih contoh nih. Orang-orang yang belajar filsafat itu seringkali agak melenceng. Ustadz Ferry ini sebenarnya yang ahli dalam filsafat ini. Nabi Adam kenapa dilempar ke bumi? Karena makan buah khuldi. Oke. Yang nyuruh Nabi Adam makan buah khuldi siapa? Siti Hawa. Oke ya?
karena dibujuk rayu oleh iblis. Antum tahu dari mana? Al-Quran ayat berapa? Surat berapa? Ayo. Al-Baqarah surat? Ayat? Ya, intinya halaman ke-3. Halaman ke-4. Tazaka kelas 6 sudah mau jadi ustadz, mau jadi alumni, tetapi ketika menjawab itu rujukannya adalah Injil. Itu kata Injil, Mas. Nabi Adam makan buah khuldi atau tidak makan buah khuldi, beliau pasti diturunkan ke bumi. Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam belum diciptakan, Allah mengumpulkan para malaikat, hei malaikat semuanya, aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia yang akan aku taruh ke bumi. Jadi makan buah khuldi atau tidak buah khuldi di bumi atau tidak? Bumi. Nah ini kita harus berhati-hati, Mas. Sekarang santri tazaka saja landasannya itu, bagaimana nanti orang-orang awam yang ada di luar. Tapi ingat, ketika kita membahas itu semuanya, landasannya jangan untuk keren-kerenan. Allah di mana? Di mana-mana. Oh, berarti sekarang Allah ada di rumah kamu, di rumah saya, di rumah dia. Ih, janjinya Allah satu atau banyak? Oh kan? Ini ada juga yang bertanya, bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah, sehingga Allah tidak bisa mengangkatnya? Pertanyaan-pertanyaan ilmu kalam, pertanyaan-pertanyaan dalam akidah ini harus kita cari jawabannya, jangan hanya digunakan untuk keren-kerenan. Karena orang yang tidak percaya dengan agama kita, mereka pasti meluncurkan syubhat-syubhat seperti ini, akhi. Coba antum pikir, bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah sehingga Allah tidak bisa mengangkatnya? Bisa. Berarti Allah nggak maha kuat, kan nggak bisa mengangkat? Nggak bisa, berarti nggak maha mencipta. Berarti dia menciptakan makhluk yang tidak bisa diangkat sama Allah. Berarti Allah lemah, nggak bisa mengangkat. Berarti bisa atau tidak jadinya? Ya, bisa-bisa aja. Oh, bisa-bisa aja. Landasannya apa? Dalilnya apa? Bagus, tapi dia punya keinginan, kemauan untuk menjawab. Kan jawabannya sederhana sebenarnya. Tahu nggak? Ini pertanyaan muncul dari mana? Muncul dari para filsuf mempertanyakan akidah Kristiani. Tuhan itu Nabi Isa. Nabi Isa itu Tuhan. Kok bisa? Kok bisa manusia dianggap Tuhan, kemudian Tuhan ini kasihan kepada hamba-hambanya, kemudian dia menyalib berkurban agar hambanya luntur dosanya. Sekarang Tuhan itu sudah disalib, disiksa, apakah hambanya tidak berdosa? Masih ada penculikan, masih ada perampokan, masih ada pembunuhan, masih ada zina. Lantas manfaatnya apa dia? Ini bukan pertanyaan saya loh ya. Ini pertanyaan yang muncul ketika mempertanyakan teologinya, akidahnya orang-orang Kristiani. Karena konsep ketuhanannya tidak jelas. Ketika pertanyaan ini ditanyakan ke dalam akidah Islam, ya ini pertanyaan yang remeh. Jawabannya adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa sama sekali dengan makhluknya. Jadi ketika sudah menanyakan bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah, dia kan sudah menyamakan. Konsep ketuhanannya sudah nggak jelas, Mas, sudah nggak benar. Sedangkan konsep ketuhanan dalam Islam adalah laisa kamitslihi syai'un. Ini baru beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita sebagai umat muslim, apalagi alumni pesantren, wajib memahami ini. Ilmu akidah itu dipelajari untuk ini, Mas. Pertama, untuk menjelaskan akidah dengan benar. Kedua, untuk menjawab syubhat, untuk menjawab keraguan-raguan yang dilemparkan oleh orang yang tidak suka dengan agama kita. Contoh lagi, setelah ini antum mau keluar, mau ngapain, Allah sudah tahu apa belum, Mas? Antum nanti mau menikah dengan siapa, Allah sudah tahu. Terus antum masuk surga atau masuk neraka, Allah sudah tahu. Kalau sudah, berarti ngapain kita berbuat baik kalau sudah dicatat oleh Allah kita masuk surga atau masuk neraka?
Belum. Loh, katanya Allah Maha tahu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, kalau kita bahas ini nanti panjang sekali. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh orang-orang ateis. Yang dilemparkan oleh orang-orang ateis untuk membuat kita ragu-ragu dengan agama kita. Makanya di sini pentingnya kita belajar akidah agar kita beriman dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dan kita fahami dengan akal kita. Waktu di Gontor dulu, saya menjadi musyrif santri yang dari luar negeri. Malaysia, Singapura, sama Amerika. Ada satu santri, Mas. Sudah tua dia. Masuk itu sudah selesai S1 kalau nggak salah. Datang ke saya, Ustadz, saya itu nggak percaya Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Santri. Tapi konteksnya diskusi. Konteksnya diskusi. Yang tidak boleh itu kan kalau dia sebar luas. Konteksnya diskusi. Dia ingin meyakinkan diri dia. Orang Singapura ini. Sekarang udah jadi ustadznya. Saya naik ke gedung lantai 20. Saya sampai nantang Allah. Naudzubillah. Ya Allah, kalau engkau maha segala-galanya, buktikan sekarang juga. Saya tunggu Ustaz. 5 menit nggak ada. 10 menit nggak ada. 1 jam nggak ada. Oke lah, mungkin Allah sibuk. Besok saya kesini lagi. Nggak ada lagi. Terus bener nggak sih Allah itu ada? Terus saya tanya, Mas, akhi, itu cicak, ada cicak. Ini anggap aja ada cicak ini di sini. Saya tanya sama antum, cicak itu terlentang apa tengkurap? Bingung dia jawabnya. Kamu jawab cicak ini terlentang atau tengkurap saja masih nggak becus. Kok bisa-bisanya ngomong Allah itu nggak ada? Tadi pagi matahari dari timur ya, iya. Tenggelamnya di mana? Di barat. Bukankah itu bukti kebesaran Allah? Lihat itu pepaya, bunganya cuma begitu, tiba-tiba berubah menjadi buah, tiba-tiba menjadi kuning, tiba-tiba dari yang pahit menjadi manis. Itu loh, nggak mungkin kan tiba-tiba seperti itu. Jadi dengan sekian banyak bukti, dia kemudian menafikan itu semuanya dan mengatakan Allah itu tidak ada. Nah ini, kenapa kok orang-orang ateis seperti ini kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena akidahnya tidak dilandasi dengan ilmu. Coba matahari terbit dari timur, kan luar biasa sekali itu. Tenggelam di barat. Kita menganggap biasa kan? Menganggap biasa. Baru ketika ada daun, tiba-tiba ada semut yang gigitin daun itu tertulis lafaz Allah. Masya Allah keajaiban dunia. Membuka semangka ada bijinya tertuliskan Allah. Masya Allah keajaiban dunia. Akhi, dalam Al-Quran ada berapa lafaz Allah? Kenapa harus menunggu semut grogoti daun? Kenapa harus menunggu semangka bijinya nyusun Allah? Sedangkan sekian puluh, sekian ratus kata Allah ada dalam Al-Quran. Kita tidak menganggap itu sebuah. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kita coba, itu kan hal yang luar biasa. Tapi kita abai saja kan. Semakin bertambah umur, semakin logika kita sebenarnya tidak berjalan itu. Yang keren itu anak kecil, apa aja ditanyain. Ayah, itu apa? Burung. Itu besok tanya lagi, itu apa? Burung gitu. Kenapa burung terbang? Menurut kita kan remeh kan? Padahal itu adalah pertanyaan yang luar biasa sekali. Oke, kenapa burung terbang? Kenapa kita tidak terbang? Karena burung punya sayap. Oke, kalau saya bikin sayap, apakah saya bisa terbang? Anak kecil itu keren, Mas. Imajinasinya juga berbahaya. Ini jadi dinosaurus loh nih. Wah, gitu kan? Imajinasinya itu juga. Saya di sini paling hanya jadi narasumber. Buat anak saya ini macam-macam. Saya menjadi Abang Saleh. Saya menjadi Upin Ipin. Tiba-tiba anak saya yang cewek ketiga itu nyodorin tongkat. Ayah Susanti gitu kan. Anak kecil itu luar biasa sebenarnya. Cuma kita saja yang akhirnya hal-hal yang sebenarnya luar biasa kita anggap menjadi biasa-biasa saja. Karena apa? Karena yaitu kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menghilangkan sesuatu yang luar biasa ini tadi.
Belum lagi ditambah dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat kita yang tidak sesuai dengan logika. Contoh sederhana ya, adik kita lari nabrak meja. Biasanya bapak ibu kita mukul apa? Nakal. Yang nakal apa? Adik kita lari ke seripet benang gitu terus di lantai. Nakal. Disuapin, sayang, kok nggak mau makan, nanti sapinya mati. Salahnya sapi. Nggak mau makan kan anak kita, kenapa sapi harus mati? Kita main layangan yang di Jawa ini. Mbah Mutin, jalur angin loh, minta angin sama Mbah Mutin. Ada pesawat gitu, yo kapal. Jalur duit itu banyak yang di Jawa ya. Coba, akhirnya apa? Tanpa kita sadari, mental kita terbentuk. Ketika kita melakukan kesalahan, yang salah bukan saya, meja. Ketika saya jatuh, yang salah bukan saya. Kenapa saya ditilang polisi? Yang salah polisi, kenapa rajin banget bilang orang? Ketika ditangkap oleh KPK karena korupsi, yang salah bukan saya. Kenapa KPK meriksa saya? Indonesia banget. Logikanya tidak dipakai, makanya kita itu harus astagfirullah, ini baru saat yang kedua ya? Sampai jam berapa? Masih lama sampai selesai. Lanjut malam Antum nggak apa-apa, saya nggak mama. Next. Oke, ini. Karena kita belum ada rumus-rumus fathul kutub yang belum kita sampaikan ya ini. Tapi ini penting sekali, makanya saya harus sampaikan masalah berakidah yang benar. Jangan menganggap remeh sesuatu yang sebenarnya tidak boleh remeh. Ya kayak tadi itu kan harus menunggu sesuatu yang luar biasa, padahal kan kalimat Allah sudah bertebaran di mana-mana. Saya tuh sering ketika ngisi seminar apa di luar ya, saya tanya sama mahasiswa, Al-Quran kitab suci? Ya, mulut kita itu keren sekali ngomongnya, suci sekali mulut kita itu. Terus saya tanya, baca Al-Quran hari ini? Enggak. Buka WA berapa kali? Berkali-kali. Tapi dia mengatakan Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah bihi syifa. Giliran dia galau, dengerin lagunya Denny Caknan, dengerin lagunya Sheila On 7. Betul kan? Itu kan mulutnya bagus tapi nggak bagus. Saya yakin tidak terjadi di sini. Kalau saya lagi ngisi di anak-anak SMP itu saya tanya, atau SMA, nyontek boleh atau tidak anak-anak? Nggak boleh pak. Bagus atau tidak? Nggak bagus gitu. Waktu ujian kalian ngapain? Nyontek. Kita mengucapkan kebaikan-kebaikan yang tidak kita kerjakan. Tanpa kita sadari kita sedang munafik secara berjamaah. Mulut kita kan ngomong cinta sama Rasulullah. Cinta macam apa yang tidak kenal siapa anaknya? Cinta macam mana yang tidak kenal apa saja peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah? Gitu ya? Nah, jadi ini adalah tamparan buat kita semuanya, buat bahan antum nanti setelah lulus, antum pasti akan melanjutkan kuliah, akan berdakwah, akan segala macamnya itu. Dimanapun itu, ini tolong dipahami betul-betul. Ya, oke. Lanjut dulu nih. Al-aqidah al-islamiyah tahtawi ala-ai. Jadi, bagaimana letak syariah, akidah, sama akhlak tadi itu? Al-abdu atau anak ini prosesnya adalah dia itu harus baik dengan sesama manusia, juga harus baik dengan Allah. Kalau kita baik dengan Allah, harusnya kita juga baik dengan sesama manusia, karena Allah memerintahkan untuk itu. Jadi kalau misalnya ada orang menganggap dirinya imannya sudah bagus, tetapi kok dia tidak baik dengan tetangga, berarti imannya belum sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Man kana yu'minu billahi wa rasulihi falyakul khairan aw liyasmut. Itu kan aturan-aturan berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia yang dijadikan indikasi tanda keimanan. Kalau kamu beriman, berarti kamu melakukan ini.
Nah, hasil dari akidah, hasil dari syariah, itulah nanti yang disebut sebagai akhlak. Akidah itu bagaimana hablum minallah. Syariah itu adalah hablum minan nas. Jadi alumni tazaka semakin dekat dengan Allah harus semakin dekat dengan manusia. Alumni tazaka tahajudnya semakin rajin pula dia sedekah. Faktanya di masyarakat kita, ibadah itu dianggap hubungan manusia dengan Allah saja. Hubungan manusia dengan manusia tidak dianggap sebagai ibadah. Ya, nah, jadi ini nanti akhlak. Al-abdu hablum minan nas, hablum minallah, al-akhlak. Silakan Ustaz, setelahnya. Nah, hubungan ketiganya berarti adalah tiganya ini saling berkelindan. Syariah, akidah, akhlak. Ketiganya harus menyatu jadi satu buah kesatuan. Jangan dipisah-pisah. Tadi kan ada sufi ya. Disertasi saya membahas tentang tasawuf. Ada Syekh Sufi yang datang ke sini. Ada oknum sedikit ya. Oknum sufi itu yang mengatakan, mungkin antum pernah dengar. Itu ustadz itu, kiai itu kok nggak sholat Jumat di sini. Setelah sholat Jumat dia ternyata keluar dari rumah. Para pemujanya mengatakan, oh dia sholat Jumatnya di Rusia. Kok dia tidak sholat? Karena dia sudah dekat dengan Allah. Kalau saya dekat dengan Presiden Jokowi, saya perlu nggak izin sama sekretarisnya? Langsung saja telepon sama Pak Jokowi. Kalau saya sudah dekat dengan Allah, saya tidak perlu segala macam ritual itu, saya cukup langsung kepada Allah. Hati-hati. Berarti dia sudah memisahkan antara syariat, akidah, dan akhlak. Dan itu banyak terjadi. Ada orang setengah gila itu dianggap dukun. Ada orang setengah tidak benar itu dianggap sakti. Gitu ya masyarakat kita ya. Padahal logikanya, dukun itu pakai logika sederhana itu nggak masuk akal, Mas. Orang pengen kaya, datang kemana? Dukun. Kenapa dukun ini tidak bikin ruko, kemudian dia jambi sendiri sehingga rukonya ini menjadi ruko yang laris? Perlu nggak dia jadi dukun? Nggak perlu. Ada orang ingin, Mbah, saya ingin menikah dengan anaknya Pak Lurah, tolong ya ini fotonya. Cek istrinya, cakep kan? Dukun itu istrinya nggak cakep juga, Mas. Kalau misalnya dukun itu bisa membuat hati cewek cakep itu senang dengan dia, istrinya pasti banyak yang cakep semua. Logika sederhana ini tidak bisa digunakan ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti ini. Ya, next. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya sama dengan yang tadi penjelasannya. Manusia itu harus menjalankan syariah sepenuhnya, harus menjalankan akidah sepenuhnya, dan harus dilandasi dengan akhlak yang sepenuhnya. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Ustaz, jangan lihat tatonya, hatinya itu baik. Siapa di sini yang bisa menilai hati? Nggak bisa. Berarti Islam melihat fisik? Iya. Sekarang Mas, bisa nggak kita menilai orang itu alim ketika mulutnya mengucapkan kata-kata sumpah serapah? Mohon maaf, asu, bangsat, bajingan. Terus kita mengatakan, Masya Allah alim sekali ya orang itu ya. Karena mulutnya yang keluar. Coba bayangkan. Anehnya, seringkali kita itu sering termakan dengan kata-kata jangan lihat luarnya, siapa tahu dalamnya baik. Ini kan zalim. Nanti ada orang tatoan semua bawa parang ke rumah jam 1 dini hari. Terus bapaknya mau nelfon polisi. Bapak jangan. Itu kan tampilan luarnya. Nantinya siapa yang tahu? Siapa tahu dia kesini cuma mau numpang wudhu kemudian mau sholat tahajud. Tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, kemudian kita mengatakan Masya Allah, solehah sekali ya, bisa nggak seperti itu? Memang hanya menilai dengan penampilan itu tidak bisa. Tetapi kalau kemudian kita tidak menilai penampilan dan kita anggap ya sudahlah hati orang kan siapa yang tahu, akhirnya semrawut nanti dunia. Bukan berarti kemudian yang jidatnya hitam berarti dia soleh, jenggotnya paling panjang berarti soleh gitu. Bukan, karena kan jenggot bisa ditumbuhkan, jidat bisa dihitamkan. Itu yang namanya adil. Bukan bahasa Arabnya, kita ini
masyarakat yang inferior, merasa kecil. Coba ada orang bule masuk, pasti aku minder dong, kan? Masya Allah, hidupnya mancung ya. Saya 6 tahun mas, teman saya banyak orang Kosovo, Albania. Itu kalau main bola, hidungnya kena bola, patah. Orang Indonesia, nyoh gitu kan. Ketika kita minder menghadapi orang lain, itu sama saja kita sedang menghina Allah. Berarti Allah tidak adil. Kan Allah adil, menciptakan manusia dengan kekurangan dan kesempurnaannya. Saya betul-betul mengalami. Saya waktu di Pakistan tinggal di asrama lantai 3. Kalau habis kuliah jam 9, selesai asar gitu ya. Datang gitu, karena lantai 3, kan kita ngobrolnya di lantai 1 dulu. Nah, saya dijamu sama teman dari Gambia. Ya kita apa? Kita makan makanan Gambia. Enak nggak enak? Buat Indonesia ini masuk aja ya. Masuk. Dan saya nggak sakit perut. Orang Somalia, itu aneh makanya. Nasi sama pisang, kuahnya minyak di oli. Rasanya gimana itu? Tapi tetap perut Indonesia itu kuat sekali. Orang Albania juga gitu. Aneh-aneh pokoknya masakannya. Tiba saatnya saya ditagih. Tayyib hamdan ala dawruka anta. Inta inbah, yakni ta'am Indonesia. Kamu harus masak makanan, betul-betul makanan Indonesia. Saya kan bingung ya. Di Gontor, gak pernah masak. Ustadz di Gontor, gak pernah masak. Akhirnya apa? Oke, Indonesia kan pasti makan apa aja pakai sambal. Saya beli ayam 2 kilo, cabai 1/4 kilo, bawang bombay, ini saya masak. Nggak tahu pokoknya ayam goreng sama sambal. Itu ukurannya betul-betul ukuran yang sangat tidak pedes. Makan dengan lahapnya teman-teman, 2 rice cooker habis. Habis 2 kilo ayam itu habis. Masya Allah, hamdan mumtaz gitu kan. Besok ada teman kami namanya Ismail, masih ingat banget saya, namanya Ismail Opna. Usus. Berarti kan perut kita ini perut yang ori ini. Antum jangan pernah merasa minder seperti itu. Kita kan minder. Apa-apa kalau dilabeli dengan label-label barat, jadinya mahal, jadinya keren. Dipasang di Instagram, dipasang di story WA. Popcorn. Popcorn itu kan beruntung. Sushi. Sushi sama lembar, sama arem-arem itu sama. Tapi anehnya, ketika kita makan sushi itu kok kayaknya harga diri kita naik. Berarti sebenarnya kan kita rendah harga diri kita. Iya kan? Makan apa bro? Cupcake. Ya Allah, cupcake. Ini kan jemblet lah. Kayak apem lah, cupcake itu ya. Bolu ya, bolu. Spaghetti ya Allah, popcorn 30.000. Beruntung mas 30.000 sakaluk. Jangan pernah jadi bangsa yang minder. Jangan pernah jadi bangsa yang minder. Akhirnya apa? Semuanya sok-sokan Inggris, ke Inggris. Makanya orang Indonesia itu paling sulit dideteksi asalnya mana ketika sudah ngomong bahasa Inggris. Saya punya teman dari Pakistan, kalau ngomong Inggris itu pasti ketahuan, sepinter apapun dia. Look into my eyes brother. All is well. You know. Kan ada itu yang pernah viral di YouTube kalau aku mau kuliah love me like you do. Itu sepinter apapun profesor saya mas, profesor saya dia kuliah di Harvard, kuliah di Cambridge, logatnya itu pasti sama seperti itu. Orang Arab pasti bahasa gede. Oh, laju, kayak makan mikrofon kalau. Orang Cina sepinter apapun logatnya, dia masih mempertahankan logatnya. Fishing, orang Indonesia nggak jelas.
Sebenarnya itu adalah kelebihan sebenarnya ya. Tetapi karena kita itu minder, akhirnya apa-apa di Inggris-Inggriskan. Makanan harus Inggris. Saya sudah disabotase sama Ustaz Hakim kayaknya. Oh, salah tadi, Mas. Masih utuh yang tahi. Yang tahi bisa. Yang tahi bisa. Masih utuh yang tahi. Itu saya makan. Antum kalau ngomong gitu diketawain sama orang Arab. Ustaz, yang tahi Ustaz. Antum misbah nyambut atau enggak? Karena bahasa kita kan begitu. Wah, lampunya mati. Terus kalau lampu hidup dia jalan-jalan kan. Ya ini yang kahba, ya'mal gitu. Al-kalam ya'mal. Nanti al-kalam nyambut. Kalau muka nyambut oh Yahya. Nah, orang Indonesia karena mindernya ngomongnya tuh di Inggris kan. Ya sudahlah, cinta itu kan cinta aja. Kenapa penyanyinya itu cinta adalah misteri. Inggris kan. Alumni Lazaka tidak boleh begitu. Akidahnya harus bagus, penampilannya baik, hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus. Amin. Penampilan harus bagus. Diajak ngomong Arab harus adil ya. Jangan mentang-mentang alumni, suri, ustaz gitu kan pulang ya abi wa umi. Kaifa halukuma? Masya Allah. Saya jadi teringat waktu kelas 1 gara-gara overhead saya masih sangat terbatas sekali ketika muhadharah itu. Saya masih ingat banget muhadharah. Saya bingung. Tiba-tiba disuruh maju kan, kalau muhadharah waktunya selesai kan asal nunjuk aja kan. Ini ya, pengawas itu apa merokit. Hampir tahu maju. Aduh bingung harus pakai bahasa Inggris. Saya langsung nanya. Brother, pen. This is pen. What is this? The pen on the table. Itu muter aja mas. Oke, thank you. Finish. Yang tadi. Saya harapkan kita bercanda tapi ada sesuatu yang bisa diambil ya. Itu tadi kita jangan minder, antum harus prima, harus bisa adil, bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu santri. Karena orang di luar itu nggak mau paham. Gara-gara antum di ma'had diem aja. Kalau sudah kelas 5, kelas 6 itu kan bawaannya dari bawah. Ada hujan nggak peduli. Motor, baksa. Ribet. Gitu kan? Jangan begitu ya. Dulu saya bisa aman apalagi ya. Motor gini aja dia. Besoknya bilang. Ya tetap boleh lari, kemudian berteduh. Ya jadi harus gitu. Intinya adil itu. Adil itu adalah kunci. Adil adalah kunci. Watul asya fi mawadinya. Kita kembali ke sini menghabiskan slide. Ini saya bikin slide mati. Wah ini kalau dibaca sudah antum pasti tidur nih kalau saya baca ini. Ini intinya sudah saya jelaskan apa itu akidah. Ya. Lanjut Ustaz. Nah ini wadifatu ilmi aqidah. Apa tugas dari ilmu akidah itu yang nanti akan anda praktekkan dalam Fathul Kutub itu? Pertama, isbatul aqaid ad-diniyah, menjelaskan, menetapkan, menguatkan akidah agama Islam yang benar. Pertama, harus berakidah yang baik, berakidah yang benar.
indikasi ini benar atau tidaknya? Sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat lagi itu, pahami Al-Quran dan Sunnah dengan cerdas. Antum tahu ya, hadis Rasulullah itu ada yang Rasulullah makan pakai 3 jari. Antum pulang makan bubur ayam pakai 3 jari. Mas, kok pakai 3 jari? Sunnah Rasul. Itu bukan cerdas itu. Ya 3 jari karena makanya pakai roti, bukan berarti kita harus mengikuti. Rasulullah haji pakai unta, ayo antum pakai unta. Nyampe Semarang untanya sudah pegel-pegel. Ya, jadi harus memahaminya dengan cerdas. Makanya kenapa sih ada orang yang mengatakan nggak cukup Al-Quran dan Sunnah? Ini yang tidak paham, karena dia memahami Al-Quran dan Sunnah secara harfiah. Mana coba? Nggak ada. Bagaimana menghilangkan virus di dalam komputer? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ada orang batuk berdarah. Ada nggak jawabannya dalam Al-Quran? Ada jawabannya. Ada orang kena sakit ini. Ada nggak jawabannya dalam Al-Quran? Ada. Kalau kita itu cerdas, jawabannya apa? Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, kalau kau ingin tahu sesuatu, carilah tahu kepada orang yang ahli di dalam bidangnya. Itu kata Al-Quran kan? Dan ayat pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, yang disuruh malaikat Jibril untuk mengulangi apa? Yang pertama kali? Hal tafahma ma'ana iqra? Iqra laisa mujarrad yani qira'ah kitabah fil law aw fil qirtas. Rasulullah nggak dipegangin kertas, nggak dipegangin papan, tetapi dipaksa oleh malaikat Jibril, ya Muhammad iqra, ya Muhammad iqra. Kalau antum buka kamus Lisanul Arab, iqra itu artinya adalah observasi, analisa, meneliti, merangkum, mengevaluasi segala kegiatan-kegiatan ilmiah itu terkandung dalam kata-kata iqra. Kok kemudian kita mengatakan Al-Quran adalah jawaban? Al-Quran itu semua jawabannya ada, tetapi jawaban detail tidak ada, karena Al-Quran bukan kitab kedokteran, karena Al-Quran bukan kitab sakit hati, karena Al-Quran bukan kitab tumbuh-tumbuhan, tetapi prinsip-prinsip dalam ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Tsumma atsani raddu syubhat, ini bukan warad tapi raddu syubhat. Raddu syubhat itu artinya membentengi dari kekeliruan-kekeliruan, dari hal yang syubhat, tentang seperti pertanyaan tadi, Mas. Seperti pertanyaan tadi, setan punya anak. Ketika Nabi Adam, ketika Allah mengatakan kepada iblis, kamu dan turunan-turunan kamu nanti akan mengganggu Nabi Adam. Anak setan salahnya apa? Yang salah bapaknya iblis. Kenapa anak-anaknya juga harus masuk neraka? Nah, itu jawabannya di sini, Mas. Para ateis itu menggoyah keimanan kita itu dengan cara-cara seperti itu. Salahnya setan di mana? Anaknya setan nanti kalau protes gimana itu? Ya Allah, aku ingin keadilan. Aku kan nggak tahu apa-apa. Siapa yang menyuruh aku lahir dari rahimnya setan? Kok saya lahir langsung harus masuk neraka? Nah, itu nanti saya tidak tahu apakah pertanyaannya nanti model-model seperti itu, tapi sepertinya tidak. Karena model pertanyaan begini nanti untuk tingkatan S1 dan S2 yang nanti antum setelah ini akan merasakannya, dan antum jangan masuk ke dalam arus yang negatif ini. Makanya Ma'had memberikan kunci untuk apa? Untuk menjawab syubhat-syubhat ini tadi. Ya, jangan malah mempertanyakan hal, atau jangan-jangan tadi pertanyaan saya dicatat, bisa nggak Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah? Itu kan pertanyaan sudah kita jawab. Ya, kita jawab syubhat-syubhat itu tadi. Tapi menjawabnya jangan hanya pakai akal. Nanti ada urutannya. 5 menit lagi ya. Halfi soal jawab. Wajib. Yani al-asma li al-aqidah al-islamiyah, tauhid. Jadi ada banyak nama tentang akidah Islamiyah ini dalam ilmu. Ada namanya tauhid, ada ilmu kalam, ada usuluddin, ada fiqhul akbar, ada banyak lagi yang lainnya. Beberapa saja saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah tauhid. Di mana tauhid? Karena pokok pembahasan di dalam akidah itu adalah keesaan Allah. Makanya disebut sebagai ilmu at-tauhid.
Kenapa disebut ilmu kalam? Bukan berarti belajar berbicara loh ya. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas karena perdebatan yang sangat sengit di abad kedua Hijriah. Ketika ilmu kalam sudah memulai menemukan bentuknya, itu adalah perdebatan tentang Al-Quran, apakah kalamullah atau bukan. Akhirnya ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah. Ini kita tidak bahas. Yang penting dasar-dasarnya aja. Nah, akhirnya ilmu tersebut diberi nama ilmu kalam. Bukan berarti ilmu berbicara ya, tapi karena topik pembahasan yang selalu menjadi perdebatan sengit itu adalah tentang Al-Quran ini kalamullah atau bukan. Usuluddin, karena memang akidah adalah pokok dari agama. Ketika agama ini pokoknya tidak kuat, ya pasti nanti yang lainnya akan lemah, bahkan runtuh. Jadi usuluddin, pokok-pokok agama. Yang dibahas itu apa sih? Uluhiyah, tentang ketuhanan, nubuwah, tentang kitab suci dan kenabian. Yang ketiga tentang as-sam'iyat. As-sam'iyat itu apa? Hal-hal, peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita ketahui kecuali hanya dalam Al-Quran. Kiamat, alam barzakh, alam kubur, surga, neraka, ya itu kan hal-hal yang kita tidak bisa mengetahuinya kecuali lewat pemberitaan-pemberitaan dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Fiqhul Akbar, ya ini Imam Abu Hanifah yang pertama kali mengeluarkan istilah ini. Karena menurut beliau tentang toharoh, tentang ibadah, tentang muamalah itu namanya fikih asghar. Karena fikih yang berkenaan dengan rukun Islam, yang berkenaan dengan rukun iman beliau sebut sebagai al-fiqhul akbar. Dia tuh harus paham ini istilah-istilahnya. Ayo Ustaz. Masadir al-aqidah al-islamiyah. Awalan yakni al-kitab, aqsud al-Qur'anul Karim. Tsumma yalihi as-sunnah wa yalihi al-ijma', tsumma as-salaf as-salih. Yani fahmu as-salaf as-salih, as-salaf as-salih min al-kitab wa sunnah wal ijma'. Nah, ini yang terakhir aja deh. Nanti slide berikutnya bisa minta ke asatidzah panitia. Yang penting dalam akidah itu adalah akal dan wahyu. Akal itu penting, wahyu itu penting, dua-duanya penting pada porsinya masing-masing. Ingat ya, perpecahan dalam ilmu kalam itu terjadi. Salah satu penyebabnya adalah ketika mereka memahami akal dan wahyu dengan berbeda. Ada kelompok yang namanya Mu'tazilah. Antum bisa buka di buku-buku Al-Milal wan Nihal nanti di
Udah biar nanti juga nggak mengganggu itu, kita selesaikan aja. Akal dan wahyu pentingnya adalah kita itu ini ada rumusan dari Profesor almarhum Muhammad Imarov. Beliau bilang naqra'un naqla bil aqli wa nahkumul aqla bin naqli. Naqra'un naqla bil aqli, kita membaca Al-Quran harus melibatkan akal. Wa nahkumul aqla bin naqli, tapi kita harus bisa menghakimi akal dengan menggunakan Al-Quran. Jadi dua-duanya harus berjalan sesuai dengan porsinya. Ya, ada yang berlebihan, Mas. Berlebihannya begini. Oke. Coba Al-Quran kamu kasih ke kambing. Kambing paham nggak? Kambing jadi mu'alaf atau tidak? Logikanya itu udah amburadul. Nah, kenapa kok kita bisa mengatakan Al-Quran adalah Al-Quran? Karena kita pakai akal. Berarti akal lebih keren dari mau bilang adalah. Jadi slogannya Mu'tazilah ini, atau orang-orang yang kemudian menamakan dirinya jaringan Islam liberal, atau orang-orang liberal itu, beberapa oknum itu mengatakan Al-Quran harus tunduk dengan akal. Kenapa sih jilbab itu seperti yang dipraktikkan di Arab? Karena di Arab panas, karena di Arab begini begitu. Nah sekarang di Amerika kalau di tepi pantai, ya nggak usah pakai jilbab, pakai apa? Begini. Alhamdulillah min dzalik. Yang penting arti dari menutup aurat adalah kepantasan. Kalau di tempat itu pantasnya tidak pakai jilbab, ya nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Coba bayangkan. Kenapa babi itu haram? Ya karena di Arab susah melihara babi. Sekarang di Indonesia gampang melihara babi dan babi harganya sangat bagus. Peternak babi itu labanya banyak, makanya galakkanlah peternak babi. Mereka menggunakan akal mengalahkan. Padahal seringkali bisa jadi yang belum terjawab oleh akal pada waktu itu bukan karena tidak terjawab oleh akal, karena akal belum nyampe. Contoh sederhana ya, ada hadis yang mengatakan ketika lalat itu menempel di atas susu, jangan buang susunya. Apa yang kalau kan celupkan, buang lalatnya, diminum. Yang cerdas begitu. Yang ekstrim, ngumpulin lalat, cemplungin susu terus dibuang. Nah ini orang-orang yang calon-calon teroris itu seperti itu dalam nabi itu. Ya, nah waktu itu sahabat beliau tidak mengatakan nggak masuk akal nih, nggak masuk akal. Enggak, karena beliau yakin bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar. Sekian puluh tahun, sekian ratus tahun setelahnya baru terbuka ternyata setelah diteliti salah satu sayap dari lalat itu ada racunnya, salah satu sayap yang lainnya ada penawarnya. Zaman Rasulullah nggak ada mikroskop, sangat ilmiah sekali. Bukan berarti karena akal itu tidak bisa dijangkau oleh akal, karena akal belum bisa menjangkau. Isra Mi'raj semua sahabat percaya. Yang lemah imannya sedikit gonjang-ganjing. Ini logikanya gimana? Nah sekarang coba, ada teman saya di Amerika, saya di sini, telepon-teleponan bisa atau tidak? Loh kan, logika dulu itu nyambung nggak? Nggak nyambung kok, bisa-bisanya sekarang kita video call tanpa kabel, tanpa apa, ada wajahnya di situ. Sekarang sudah mulai, oh memang waktu itu akal belum bisa nyampe ke situ. Tetapi
sebenarnya bukan tidak masuk akal, tetapi belum dijangkau oleh akal. Jadi hubungan akal dan wahyu adalah hubungan yang adil sesuai dengan porsinya. Nah, sekarang dalam buku-buku akidah yang nanti akan antum baca, caranya sekilas saja. Cara memahami buku akidah ini, bukan buku akidah semuanya. Apalagi buku-buku turut, buku-buku zaman dahulu. Caranya adalah baca pendahuluan. Ini saya kasih tips. Saya nulis disertasi, jumlah disertasi saya halamannya 650. Referensi saya 600-an. Saya baca semua? Enggak. Yang saya baca apa? Baca buku itu pendahuluan. Karena biasanya di pendahuluan itu, kalau dia dari buku yang lama, itu akan menuliskan buku ini namanya ini, disebut begini karena begini, bab 1 isinya begini, bab 2 begini. Hanya dalam 3 atau 5 halaman, kita sudah tahu secara garis besar buku itu. Setelah itu daftar isinya antum baca, antum akan tahu gambarannya apa saja isinya. Setelah itu apa? Baca kesimpulannya. Kalau antum tertarik, baru nanti satu persatu dari daftar isi antum lihat. Sekarang sudah bisa dibantu oleh maktabah syariah. Kelemahan kita apa? Buku itu banyak sekali, tetapi kita tidak mau membacanya. Antum ada yang sekolah di sini sudah 4 tahun ya, ada yang sekolah sini 6 tahun. Coba saya tanya, buku usul fiqh itu siapa pengarangnya? Manil muallif li al-muqarrar fi usulil fiqh? Antum kelas adi atau intensif? Adi. 6 tahun belajar di Tazaka, sudah punya buku usul fiqh. Ketika ditanya siapa pengarangnya, mana? Kelas jatahi Ustaz. Bukan hanya antum, akhi ya. Ini semuanya kalau saya tanya bingung nanti. Grammar siapa pengarangnya? Ustaz Ferry ya. Oh kan? Lain sama Ustaz Ferry. Ustaz Dolorman. Nah, ini kelemahan kita. Jadi, bayangkan 6 tahun. Nanti ketika mahasiswa, sering kali saya ketika ngasih motivasi di mahasiswa itu di beberapa kampus di Solo Raya, yang saya tanya itu adalah itu. Kamu semester berapa? Semester 3. Oke, kalau semester 3 berarti sudah 30 mata kuliah. Sebutkan satu buku saja yang sudah antum baca. Gak ada yang jawab. Kamu 3 semester ngapain? Antum jangan-jangan juga buku usul fiqh, Bidayatul Mustahid juga belajar itu. Oke, yang antum baca halaman berapa? Pengarangnya siapa Bidayatul Mustahid? Ibnu Rus, Mutawaffa salahkan. Kalau antum baca muqaddimah tahqiqnya, antum akan tahu namanya Ibnu Rus, nama panjangnya begini. Beliau ada di Islam bagian barat. Beliau juga mengarang buku Tahafudul Falasifah karena beliau memberi komentar terhadap bukunya Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah yang judulnya Tahafudul Falasifah. Ini catatan buat kita semua. Antum belum terlambat di Ma'had itu antum mendapatkan ujian. Sudah paham bahasa Arab. Fathul Kutub itu adalah sarana yang sangat bagus sekali untuk menyapa khazanah turaf keislaman bil Arabiyah. Antum la tafhamun is'alu ila asatidzah. Ustaz, bagaimana cara bacanya? Ustaz stres ya Ustaz. Waduh, gundul semua Ustaz. Arabnya Arab gundul. Masyarakat di luar itu nggak mau peduli Ustaz. Antum itu paham atau tidak? Orang di luar itu pahamnya alumni Tazaka keren. Alumni Tazaka itu keren. Saya seringkali sekarang ditanya, saya pengurus wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah. Saya juga pembina salah satu universitas Aisyah yang ada di Surakarta. Itu ketika ngobrol pondok, sudah tidak hanya gontor lagi yang diomongin. Ketika saya ngomong, ada Tazaka, ada Ustaz Ferry yang di Tazaka, itu langsung, oh Tazaka yang di Bandar itu ya? Yang di Batam itu ya? Katanya pondoknya keren Ustaz ya? Sekarang tugas antum adalah bertanggung jawab atas husnudon masyarakat luar kalau alumni Tazaka itu keren. Jangan bikin malu Ustadz Ferry, jangan bikin malu Ustadz Hakim, jangan bikin malu Ustadz Ahmad. Nanti jangan-jangan Ustadz Ferry ketika mudik
Monggo Kazaka kok? Kan? Ustaz Ferry gimana jawabnya itu? Husnudzonnya orang-orang di luar itu, mari kita jawab dengan pembuktian yang nyata. Makanya, aku langsung fil bidayah, santri yang hebat bukan mereka yang membangga-banggakan pondoknya, tapi santri yang hebat adalah yang membuat pondok bangga memiliki santri seperti mereka. Dan saya yakin antum semuanya nanti, sekarang, dan nanti yang akan datang akan selalu membanggakan pondok kita Tazakar. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.